Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Oleh karena cinta kasih Tuhan, pertolongan perlindungan Tuhan yang mempertemukan kita kembali pada saat hari ini, saudara. Sebelum kita masuk di dalam pendengaran kebenaran firman, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hari ini kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah pendengaran kami, untuk kami dapat menerima firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca kebenaran firman Tuhan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari tebus waktu yang sudah berlalu. Setiap anak Tuhan mestinya mengevaluasi hidup yang sudah dijalaninya, saudara. Seandainya ada yang salah atau keliru di masa yang lalu, kita bisa menebus kembali. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bisa berarti kita diminta memeriksa, mengevaluasi hari-hari yang sudah kita jalani. Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara, apakah ada yang salah? Adakah yang mendukakan hati Tuhan? Mungkin ada yang membuat orang terluka. Bagaimana cara kita menebus waktu yang sudah berlalu, saudara? Kita bisa menebus waktu kita dengan cara memakai karios. Memakai karios dengan baik. Karios adalah bahasa Yunani yang menunjuk kepada waktu. Dalam kata Yunani ada dua kata yang penting untuk waktu, saudara, yaitu kronos dan kairos. Kronos menunjukkan waktu yang sedang berjalan secara mekanis, seperti jam tangan yang terus berdetak secara mekanis, saudara. Sedangkan kairos menunjuk kepada momen, kesempatan, saat, masa-masa saat kita sekolah, masa-masa pacaran atau pemberkatan nikah, adalah kairos, momen yang tidak akan kembali kepada kita. Saudara, kairos atau momen sangat penting, sebab momen itulah yang membentuk hidup kita. Apa tandanya kita masih memiliki kairos? Saat kita masih bernapas, kita masih memiliki kairos. Ada kesempatan untuk kita menorehkan dengan tinta emas perbuatan yang memuliakan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, tidak boleh lagi ada hari yang berlalu tanpa karya untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, hingga setiap detik menjadi sangat berharga. Kita harus mengkonsumsinya untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Pengalaman hidup bisa menjadi pelajaran bagi kita, saudara. Seseorang pernah menulis buku hariannya berikut. Ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari bahwa waktu aku tidak bisa mengubah dunia, aku putuskan untuk mengubah negaraku saja. Saat aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah negaraku, aku mulai berusaha mengubah kotaku. Usiaku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah kotaku. Maka aku pun mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin rentah.
aku pun tak bisa mengubah keluargaku. Aku sadar bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Kini aku tersadarkan bahwa bila saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu, aku pasti bisa mengubah keluargaku, mengubah kotaku, mengubah negaraku, dan akhirnya aku pun bisa mengubah dunia. Mari kita camkan baik-baik, saudara. Jam kehidupan hanya sekali berputar. Ada menit yang dilalui dengan manis. Ada pula menit-menit lainnya yang harus dilewati dengan pahit. Apapun jalanilah, saudara, setiap detik dengan iman dan cinta kepada Tuhan, agar kita menjadi lebih baik, lebih bijaksana dalam menjalani hidup ini, saudara. Kita baca firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 77, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini ditulis oleh Musa, saudara. Musa bukanlah orang sembarangan. Riwayat hidupnya yang panjang syarat dengan kisah suka dan duka. Musa bukan penulis semata, saudara. Ia adalah pelaku kehidupan sejati. Pengalaman hidup Musa, jika diringkaskan, hidupnya dibagi dalam 3 masa, saudara. Masa pertama selama 40 tahun, ia hidup sebagai pangeran muda Mesir. Hidup di istana Firaun, memiliki segalanya. Dilayani oleh para dayang-dayang, bergaul dengan para menteri dan petinggi istana, belajar ilmu perang dari para jenderal. Saudara, hidup Musa di periode pertama itu sangatlah mulia. Masa kedua 40 tahun berikutnya hidup di padang belantara, hina sebagai gembala ternak dari sang majikan Jitro, yang kemudian menjadi mertuanya, saudara. Hidupnya berubah 180 derajat, semula mulia kini papa sengsara. Musa merasakan hidupnya di periode kedua ini hampa, tidak ada apa-apa, saudara. Tetapi keadaan berbalik 180 derajat lagi. Di periode ketiga ini Musa memimpin bangsa Israel juga selama 40 tahun. Di masa inilah Musa sadar bahwa Tuhan adalah segalanya. Kebanggaan hidup sebagai pangeran muda di istana, penderitaan hidup sebagai gembala ternak, dan akhirnya memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, membuka mata hatinya bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Tidak ada yang abadi di dunia ini, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Musa tiba pada kesimpulan kita harus menjadi orang yang bijaksana. Dengan cara apa, saudara? Selalu menghitung hari demi hari dalam hidup kita. Jangan masa bodoh, tidak peduli. Seperti peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Saudara kasih Tuhan, ada 3 cara dalam menghitung umur. Ada 3 cara yang manusia sering lakukan dalam menghitung hari-harinya, saudara. Menghitung tambah. Inilah cara menghitung umur yang paling gampang. Masih ingat lagu yang waktu kita masih kecil sering nyanyikan?
1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2, 4. Nah, inilah cara menghitung waktu dari orang yang tidak suka berpikir. Orang yang kurang mendalami pengetahuan. Orang yang tidak bijaksana. Cari gampangnya saja. Cari kasih Tuhan. Anak biasanya senang dengan cara ini. Saat merayakan ulang tahunnya, anak kecil merasa senang. Karena umurnya bertambah dan ia merasa cepat besar. Segera tumbuh menjadi remaja, memiliki banyak teman. Teman ngobrol, teman naik sepeda, teman bermain. Orang tua tidak suka menghitung bertambah. Sebaliknya orang tua tidak gembira melewati tahun baru atau ulang tahunnya, saudara. Mereka tidak suka memikirkan kapan mereka mati. Malah banyak yang takut. Celakalah kita jika setiap hari umur kita bertambah, tetapi tidak ada nilai, isi atau makna yang ditambahkan ke dalam umur kita. Saudara, umur panjang tidak selalu bernilai. Ada orang yang umurnya panjang tetapi hidupnya kosong. Alkitab mencatat manusia tertua di dunia namanya Metusala, umurnya 969 tahun, panjang sekali, saudara. Tetapi hidupnya praktis tanpa karya. Sebaliknya Yesus Kristus umurnya singkat sekali, 33,5 tahun. Hidup Yesus luar biasa. Syarat makna mengubah dunia, saudara. Hidup manusia tidak bergantung pada usianya. Yang membuat manusia berarti bukan panjang pendek umur. Harga atau nilai hidup manusia yang menentukan adalah bobotnya, karyanya, perbuatannya. Bukan karena ia direktur, bukan juga karena ia profesor. Bukan karena ia pendeta gereja besar atau mega cross. Bukan karena ia lulus dengan predikat cum laude. Tetapi yang menentukan apa yang diperbuatnya sepanjang umur hidupnya. Catat dan renungkan dalam kisah tulisan seseorang ini. Akan ada 2 tanggal di batu nisan. Semua sahabatmu akan membacanya. Bukan tanggal kelahiranmu, saudara. Bukan juga tanggal kematianmu. Yang akan mereka baca adalah garis penghubung di antara kedua tanggal itu. Bicara tentang hari-hari kehidupan kita. Kita hidup di antara kedua tanggal itu. Apa yang kita buat di antara kedua tanggal itu di dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Orang bijaksana bukan saja memikirkan umurnya yang bertambah, tetapi lebih memikirkan setiap tahun hidupnya berkurang 1 tahun. Menghitung kurang, saudara. Banyak orang protes jika haknya dikurangi. Ada yang dirugikan jika miliknya dikurangi. Sulit menemukan orang yang bisa menerima pada saat bagiannya diambil, saudara. Tapi orang tidak sadar setiap mengganti kalender umurnya berkurang. Setiap hari kita merobek tanggal, itu berarti hidup kita berkurang 1 hari. Dengan berpikir kurang, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Paling tidak, kita akan lebih hati-hati memakai waktu kita. Seefektif mungkin, sehemat mungkin, seberguna mungkin. Tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan, untuk menggunakannya semau gue. Begitu kata anak muda yang tidak mau dilarang-larang, saudara.
Apa artinya menghitung hari-hari kami? Apakah menghitung hari-hari sekedar menghitung kalender, minggu demi minggu, bulan demi bulan, atau tahun demi tahun? Bukan itu, saudara. Kita diminta mengevaluasi, menilai hari-hari kita yang sudah berlalu. Sudah seberapa banyak waktu itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Ada banyak orang yang di masa lalu sibuknya luar biasa, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, keluarga sendiri, dan kelompok sendiri, saudara. Ada orang yang jungkir balik menghabiskan waktunya untuk membesarkan bisnisnya, dari pabrik kecil hingga bisa melantai di bursa alias go public, semuanya demi meraih pamor masa depan dan kenikmatan sendiri. Ada juga pelayan-pelayan Tuhan yang memulai pelayanan dari kecil hingga memiliki cabang gereja di mana-mana. Tetapi orientasi atau arah ujungnya untuk menumpuk harta dunia dan bisa hidup serba mewah. Saudara dikasihi Tuhan, saatnya untuk merenung, berkontemplasi. Mari hitung waktu yang masih tersisa. Mari gunakan waktu sekarang untuk sebesar-besarnya memuliakan Tuhan, membawa terang bagi mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Datangi pezina, hampiri peminum, singgahi pejudi, rangkul pekerja pebisnis dan pejabat. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh terang, mereka butuh kebahagiaan yang sejati. Rubah gelombang hidup dan pelayanan kita. Waktu tinggal sedikit, terbatas, saudara. Saatnya kita merubah gelombang hidup kita dari yang fokus untuk diri dan keluarga sendiri menuju kepada sesama, saudara. Putar arah gelombang pelayanan kita dari sekedar ibadah rutin menuju kepada peraihan jiwa-jiwa baru. Mari gunakan keuangan pribadi hingga keuangan pelayanan, dari untuk konsumsi internal menjadi untuk membawa terang kepada bangsa-bangsa. Firman Tuhan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi orang yang bijaksana. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kami sudah mendengarkan firman-Mu. Benar-benar memberikan kami kekuatan, mencerahkan setiap hati kami, untuk kami selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Baharuilah Tuhan setiap hati kami. Berkaryalah Tuhan firman-Mu bagi setiap hati kami, supaya kami Tuhan benar-benar diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Hamba berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat yang daripada surga, untuk kami selalu dapat memilih dan memilah kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, baik di dalam setiap aktivitas kami. Kami selalu mengandalkan Tuhan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Begitu juga Tuhan, seluruh para pendengar program Santapan Rohani yang mengalami kelemahan jasmani, kelemahan rohani, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan roh, sehingga kami Tuhan tidak surut dari iman kami, melainkan kami semangat yang berapi-api, semangat yang berkobar-kobar,
untuk mengandalkan Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah usaha, pekerjaan atau bisnis para pendengar dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan seluruhnya, Tuhan, keluarganya Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan kasih-Mu, pertolongan, perlindungan selalu memberkati seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Berjumpa kembali kita dalam program Santapan Rohani esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.